Kita nggak akan pernah tahu apakah sesuatu itu besar atau kecil, dan apakah bersih atau kotor, tanpa membandingkannya dengan yang lain. Kalau kedengarannya agak membingungkan, ada banyak contoh di internet. Beginilah jadinya sebuah kaos setelah dipakai latihan renang 156 kali. Sepertinya orang yang memakainya, seorang instruktur atau sedang berlatih untuk olimpiade. Kalau gigimu sudah rapi sejak kecil, kamu mungkin gak akan tahu apa gunanya benda ini. Ini adalah retainer. Alat ini harus dipakai setelah kawat gigi dilepas untuk menjaga gigi tetap rapi. Dan kalau nggak mau retainermu terlihat seperti ini, cobalah menyikatnya dengan campuran air dan soda kue di bagian dalam dan luarnya. Ini akan menghindarkan retainer dari bau dan bakteri. Inilah efek penggunaan intensif selama 8 bulan terhadap sepasang sepatu Keds. Aku pernah menyelamatkan sepatu kesayanganku dengan campuran soda kue dan air, dan secara terpisah mencuci tali sepatu dalam mangkuk berisi larutan yang sama. Tapi aku nggak yakin apakah sepatu Keds ini bisa diselamatkan. Sol sepatu Keds favorit juga butuh kasih sayang dan perawatan. Karena kalau tidak, sol sepatu akan terlihat seperti ini hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi, sesekali ketuk-ketuk sol sepatu untuk membersihkan kotoran yang menempel, lalu kikis yang tersisa dengan sikat gigi. Terakhir, siapkan campuran air hangat dan sabun cuci piring cair, lalu rendam sol sepatu di dalamnya selama 15-20 menit. Biarkan sampai kering di atas handuk bersih dan kering. Itu saja. Oke, yang satu ini membuat kita bertanya-tanya. Pemilik casing ini bilang dia sudah menggunakannya selama 6 tahun. Tapi apa yang dia lakukan sampai warnanya berubah dari jernih menjadi coklat seperti ini? Kayaknya lebih baik nggak usah tahu deh. Inilah yang bisa terjadi pada bantalan telinga setelah 3 tahun digunakan. Kalau nggak ingin terlalu sering mengganti bantalan telinga, kamu harus merawat bagian kulitnya dengan baik. Kamu bisa mengelap earpad setelah digunakan untuk membersihkan keringat dan lembab. Cukup dengan menggosokkannya pada kaosmu. Kamu juga bisa mengelapnya dengan lap lembut seminggu sekali. Dan jangan pernah meninggalkannya di bawah sinar matahari langsung atau panas berlebih. Bahan kulit ini kemungkinan besar sintetis dan gak didesain untuk tahan terhadap suhu tinggi. Apa kamu juga punya boneka kesayangan yang sudah menemanimu seumur hidupmu? Monyet di sebelah kiri ini umurnya 17 tahun. Dan beruang doodle di sebelah kanan ini bahkan lebih tua lagi. Ia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Tentu saja ada beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Kalau nggak mau boneka kesayangan menjadi lusuh, cobalah memberinya perawatan spa. Masukkan ke kantong cucian jala atau sarung bantal beresleting dan pilih siklus paling lembut pada mesin cuci. Pastikan airnya dingin atau warna boneka kesayangan bisa berubah drastis. Setelah selesai, bungkus dengan handuk dan jemur hingga kering. Seorang netizen memposting gambar apel dari kebun lokalnya dibandingkan dengan apel yang dibeli di toko swalayan. Sama halnya dengan BlackBerry yang dibeli di toko versus yang ditanam sendiri ini. Tapi apakah lebih besar berarti lebih baik atau lebih berbahaya dalam hal buah dan sayuran? Sayuran di supermarket seringkali lebih besar dan lebih berat daripada yang ditanam di rumah, berkat pembibitan selektif dan pupuk industri. Tapi bukan berarti nilai gizinya lebih tinggi atau lebih sehat. Ditambah lagi, sayuran tersebut mungkin diberi zat kimia agar bisa disimpan lebih lama dan bahkan dikirim ke belahan dunia lain tanpa risiko busuk. Ada kalanya ukuran itu penting. Perbedaan antara telur dari ayam betina berusia 2 tahun dan ayam darah yang baru bertelur sangat terlihat jelas. Sepertinya masih butuh banyak latihan. Bola basket mana yang akan kamu pilih untuk dimainkan? Yang baru memang terlihat lebih baik, tapi yang berusia 5 tahun ini punya sejarah. Uang kertas dolar dulunya jauh lebih besar pada tahun 1917, dan inilah buktinya. Uang kertas $1 biasanya beredar selama sekitar 6 tahun. Itu waktu terlama uangnya bisa bertahan karena terbuat dari campuran katun dan linen khusus, dan jarang sekali disimpan di saku dalam waktu lama. Uang kertas $100 memiliki masa pakai 15 tahun sebelum dikembalikan ke Federal Reserve. Selimut wol ini adalah selimut kembar 20 tahun silam. Tapi kemudian keduanya berpisah, yang satu digunakan dengan baik dan satunya lagi disimpan.
Kalau ingin selimut wol lebih awet dan terlihat bagus, sesekali kamu harus menjemurnya. Bawa keluar dan kibaskan dengan baik sebelum menggantungnya di tempat dengan aliran udara yang baik. Hamparkan selimut di lantai dan sikat dengan sikat berbulu lembut. Jika selimut bisa dicuci dengan mesin, gunakan siklus pencucian wol yang lembut, air dingin dan deterjen khusus. Jangan menjemurnya di bawah sinar matahari langsung, atau selimut akan terlalu cepat kering, warnanya memudar dan menjadi kasar. Jangan sekali-kali menggunakan mesin pengering. Para pencinta kucing, yang satu ini untukmu. Perhatikan bagaimana cahaya merah menyebar pada bulu putih dibandingkan bulu hitam. Ngomong-ngomong, kucing putih polos adalah yang paling langka. Dan bulu kucing putih sebenarnya bukan berwarna putih, melainkan tidak berwarna. Itulah kenapa sinar laser bisa memanipulasinya seperti ini. Dan itu juga alasan kucing berbulu putih dan kucing dengan bintik-bintik putih lebih mudah terbakar sinar matahari. Jadi, jauhkan kucingmu dari sinar matahari yang terik. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga remote yang baru dan mengkilap ini berubah menjadi tampak jelek seperti ini. Benda ini perlu dibersihkan dengan tisu basah. Remote mengumpulkan lebih banyak bakteri daripada dudukan toilet karena lebih sering disentuh tapi hampir nggak pernah dibersihkan, bukan? Aku merasakan nuansa Alice in Wonderland nih. Kunci ini terlihat terlalu kecil dan yang satu ini terlalu besar dibandingkan kunci biasa. Tapi pasti ukuran kunci menyesuaikan ukuran pintunya kan? Kalau kamu suka memasak, aku minta maaf sebelumnya. Seperti inilah penampilan wajan setelah 6 tahun digunakan terus-menerus tanpa dibersihkan dengan benar. Sepertinya campuran 1 sendok makan soda kue dan beberapa tetes sabun cuci piring dalam air panas bisa membantu mengatasi masalah ini. Biarkan wajan terendam dalam larutan tersebut semalaman untuk hasil yang maksimal. Lalu gosok kotoran yang menempel. Sikat penggiling kopi ini sudah pasti sering digunakan selama 4 tahun. Bandingkan saja dengan yang baru. Apa kamu membersihkan penggiling kopi secara rutin? Sisa-sisa kopi dan serbuk kopi akan menumpuk di sana dan mengubah rasa minuman kopimu. Dan kalau menggunakan penggiling yang sama untuk rempah-rempah, kamu juga akan merasakannya dalam kopimu. Kamu bisa dengan mudah membersihkan alat penggiling dengan menggiling beras sesekali. Ini akan mengangkat semua kotoran yang gak seharusnya ada di sana, dan sikatmu gak akan terlihat seperti ini. Kamu suka permen Smarties? Kalau suka, kamu pasti akan senang menemukan yang ekstra besar ini di kemasannya. Oh, sepertinya ada yang memotret sepatu Converse dan sepatu boneka kesayanganku. Ternyata ini bukan untuk boneka, tapi untuk wanita. Sepatu berukuran 7 cm merupakan standar kecantikan di Tiongkok selama 1000 tahun. Agar kaki mereka bisa masuk ke dalam sepatu teratai seperti ini, para wanita harus melalui proses pengikatan kaki. Kabarnya, fashion ini terinspirasi dari seorang penari istana yang hidup pada abad ke-10. Ide ini kemudian menyebar, dan kaki kecil segera menjadi ciri wanita terhormat di negara ini. Pasti ada yang sering menggunakan filter osmosis terbalik ini. Dan ya, aku sudah mencari tahu tentang osmosis terbalik di Google. Dan ini adalah sistem untuk menghilangkan kontaminan dari air yang tidak disaring. Air melewati membran yang menahan semua hal buruk agar tidak masuk ke dalam gelasmu. Sepertinya sudah waktunya untuk mengganti filter ini. Menurut statistik seperti yang akan dijelaskan di sini, kamu mungkin pernah mendengar bahwa gerhana matahari total adalah fenomena langka. Sayangnya itu hanya mitos belaka. Fenomena ini terjadi kira-kira setiap 18 bulan sekali. Gerhana berikutnya akan terjadi pada April 2024. Jadi kamu bisa menyaksikannya sendiri. Nah, yang satu ini cukup langka, tapi bukan mustahil. Kemungkinan tersambar petir adalah 1:3000. Ada juga statistik positifnya nih. Kemungkinan selamat dari sambaran petir adalah 9:10. Wah! Bagaimana dengan memiliki 12 jari? Peluangnya lebih besar daripada tersambar petir. Para ahli memberi perkiraan yang berbeda, tapi sekitar 1:500, 1:750, hingga 1:1000. Bayangkan saat memainkan piano. Kuning telur ganda juga nggak biasa, kamu bisa menemukannya dalam 1 dari 1000 telur. Telur-telur biasanya dihasilkan ayam pemula yang masih muda, jadi mereka masih belajar cara bertelur yang benar. Bercanda! Ngomong-ngomong, ada juga kemungkinan menemukan 3 kuning telur dalam sebutir telur.
Tapi untuk ini kemungkinannya lebih kecil, yaitu 1:25 juta. Setidaknya begitu menurut British Egg Information Service. Seorang pria dari Australia menemukan telur seperti itu dan membagikan fotonya. Dia bilang telur dengan 3 kuning telur itu rasanya sama seperti telur biasa. Rekor dunia saat ini adalah 9 kuning telur dalam 1 telur. Rekor lainnya adalah seorang wanita dari Inggris menemukan 29 butir telur dengan kuning telur ganda dan semuanya dari kemasan yang sama. Menemukan semanggi berdaun 4 dianggap sebagai pertanda keberuntungan di Irlandia, tapi hal ini sangat jarang terjadi dan kemungkinannya hanya sekitar 1 dari tiap 10.000 semanggi. Tapi Gabriela Gerhardt dari Fitchburg, Wisconsin berhasil menemukan 451 semanggi berdaun 4 dalam waktu 1 jam, jadi sepertinya nggak ada yang nggak mungkin. Kalau berusaha cukup keras, kamu mungkin akan menemukan semanggi berdaun 7, tapi kali ini kemungkinannya adalah 1:250 juta. Bisakah kamu membayangkan keripik yang mengembang? Seorang anak di Australia menemukannya dan membagikannya di TikTok. Cerita ini menjadi sangat populer sampai anak perempuan itu bahkan menjualnya di eBay. Berita ini menjadi sangat viral dan penawaran yang masuk pun sangat tinggi, mencapai $100.000 untuk sebuah keripik. Akhirnya iklan tersebut dihapus, tapi si anak tetap berhasil menjualnya. Produsen Doritos sendiri menawarkan harga $20.000 untuk keripik unik ini. Kemungkinan cedera akibat toilet adalah 1:10.000. Iya, ini bukan mengada-ngada. Angka ini cukup resmi loh. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat membuat penelitian menyeluruh tentang masalah ini dan dalam banyak kasus, penyebabnya adalah nggak sengaja terjatuh atau yang biasa disebut wipe out. Memenangkan lotre terdengar hampir mustahil, terutama jika itu adalah permainan monopoli McDonald's. Seorang ahli struktur Kanada, Michael Ross, menghitung peluang memenangkan $1 juta dalam permainan monopoli McDonald's. Hasilnya adalah 1:822.822.158. Wah, bener-bener hampir mustahil untuk memenangkannya. Lagi pula aku nggak yakin ada yang bisa makan chicken McNugget sebanyak itu untuk mendapatkan tiketnya. Sepertinya jauh lebih mudah mencari uang sendiri, kan? Dibandingkan McDonald's, jackpot Powerball tampaknya lebih mudah untuk dimenangkan. Kemungkinannya adalah 1:292 juta. Tapi tetap aja, peluangnya sangat kecil. Jadi jangan beli dulu deh perahunya. Coba tebak, mana yang menurutmu lebih realistis? Menjadi astronot atau memenangkan lotre? Jelas menjadi astronot. Peluang untuk pergi ke luar angkasa hampir 4 kali lebih besar dibanding memenangkan monopoli McD. Karena peluangnya adalah 1:12.100.000. Pada tahun 2016, 18.300 orang mendaftar ke NASA dan hanya 10 orang yang berhasil ikut kelas pelatihan. Itu belum sampai pergi keluar angkasa ya. Kalau kamu nggak puas dengan peluang menang lotre, tapi mencari pekerjaan bukan pilihan untukmu, aku punya informasi bagus nih. Peluang berkencan dengan seorang jutawan adalah 1:215. Nah, gitu dong. Tapi statistik ini nggak menyebutkan apakah jutawan yang mungkin kamu kencani itu murah hati atau tidak. Hei, jangan anggap serius hal ini. Cari dong pekerjaan yang tepat. Soal pekerjaan, bagaimana kalau jadi penulis? Menurut statistik, peluang menjadi penulis sukses tidak terlalu buruk. Sebagai contoh, peluang menulis novel terlaris adalah 1:220. Hampir seperti berkencan dengan jutawan, tapi kali ini kamu nggak perlu meminta uang kepada siapapun karena semua uangnya milikmu. Kamu juga bisa menjadi aktor kok. Ngomong-ngomong, lebih mudah memenangkan Oscar daripada lotre. Peluang memenangkan patung emas yang fantastis ini adalah 1:11.500. Tapi untuk menang Oscar, kamu harus jadi bintang film dulu kan? Nah, prospek di sini lebih kecil nih. Peluangmu hanya 1:1.190.000, jadi nggak terlalu menguntungkanmu. Tapi tetap aja, ini semua tampak lebih mungkin daripada memenangkan lotre. Bener-bener memusingkan ya.
Sekarang, coba kita cari tahu prospekmu untuk menjadi jutawan. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang, tapi tampaknya masing-masing dari kita punya peluang 6 hingga 22% untuk menjadi jutawan. Bahkan 6 dari 100 saja terdengar seperti statistik yang sangat positif, apalagi 22 dari 100. Ternyata peluang untuk memenangkan medali emas Olimpiade sangatlah kecil. Menurut beberapa sumber, peluangnya hanya 1:662.000. Selamat ya kepada semua atlet yang berhasil. Menurutmu, mana yang lebih langka? Menemukan mutiara di dalam kerang atau memenangkan piala Oscar? Tentu menemukan mutiara. Kemungkinannya adalah sekitar 1:12.000. Apa kamu suka bermain bowling? Kelihatannya emang gampang, tapi peluang untuk mendapatkan skor sempurna 300 adalah 1:460 dan statistik ini untuk para profesional. Lebih sulit lagi bagi para amatir, kemungkinannya adalah 1:11.500. Iya, sepertinya bermain bowling sama sulitnya dengan memenangkan Oscar. Tunggu, apakah Michelle Yeoh bermain bowling? Tentu saja, dia bisa melakukan segalanya di mana saja dalam satu waktu. Itulah multitasking. Sekarang, yuk main tebak-tebakan seberapa besar peluang untuk mencapai usia 100 tahun? 1:5.000, 1:10.000, atau 1:15.000? Jawaban yang tepat adalah 1:5.000. Lebih dari itu, kabarnya generasi termuda sekarang punya peluang lebih besar untuk hidup hingga 100 tahun atau bahkan lebih. Kalau pernah lulus SAT, aku paham itu sangat membuat stres, tapi lain kali kalau orang tua ingin kamu belajar lebih giat untuk dapat skor SAT sempurna, bacakan saja statistik ini. Di tahun 2015, hanya 500 dari 1,5 juta siswa yang mendapatkan nilai sempurna. Itu cuma 1 dari 30.000 kurang lebihnya, jadi jangan terlalu dipikirin ya. Seberapa besar peluangmu untuk keracunan? Sebenarnya cukup besar. Gak peduli kamu makan di restoran mewah atau cepat saji, kemungkinan keracunan makanan adalah sekitar 1:6. Ya, 1 dari 6 orang Amerika mengalami keracunan makanan dalam setahun. Jadi makan aja. Aku bukan ingin membandingkan Universitas Harvard dengan lotre, tapi peluangmu diterima di Harvard jauh lebih tinggi daripada memenangkan jackpot. Pada tahun 2021, persentase penerimaannya adalah 3,2%, yang berarti hanya sekitar 3 siswa dari tiap 100 pendaftar. Tapi kamu nggak perlu belajar bersusah payah untuk mendapatkan tiket lotre lah. Apakah kamu kidal atau kinan? Ada lebih banyak orang kinan, yaitu sekitar 85-90%, sementara hanya 10-15% yang kidal. Tapi bagaimana dengan orang ambidexter? Orang-orang seperti ini sangat jarang, hanya 1 dari 100 orang yang kemampuan tangan kiri dan tangan kanannya sama baiknya. Kalau kamu bisa menggunakan kedua tangan dan melakukan beberapa tugas mudah dengan tangan yang gak dominan, bukan berarti kamu ambidexter ya. Untuk menjadi seorang ambidexter, kamu harus mampu menggunakan kedua tangan sama baiknya. Kapan hari ulang tahunmu? Tampaknya kita semua punya peluang 1:365 untuk dilahirkan pada hari apapun sepanjang tahun, tapi ada satu pengecualian. Maksudku adalah tahun kabisat dan tanggal 29 Februari. Peluang seseorang lahir di hari itu adalah 1:1461, sangat mudah untuk menghitungnya. Ini adalah jumlah hari dalam 4 tahun ditambah 1. Mungkin kamu belum menemukan keunikan dirimu dalam daftar ini, tapi percayalah, kamu itu unik. Cukup dari fakta bahwa kamu dilahirkan. Para ilmuwan mengatakan peluangmu untuk dilahirkan adalah sekitar 1:10 × 2.685.000. Untuk bisa lahir ke dunia, orang tuamu harus bertemu. Begitupun dengan kakek nenekmu, kakek nenek buyutmu, dan seterusnya. Perlu kulanjutkan lagi? Udah, itu aja cukup. Hai, kamu siap melihat hal-hal yang menarik, tapi sekaligus juga menjijikan atau aneh? Di daftar kita kali ini ada 25 hal yang sangat beragam, mulai dari hewan sampai sepatu. Pasangan si cowok ini punya koleksi lensa kontak sehari-hari milik si cowok. Dia menumpuknya di belakang sandaran kepala tempat tidur mereka. Pameran yang menarik. Gimana ya jadinya kalau tempat tidurnya nggak dipindahin buat dibersihin? Ngomong-ngomong soal penglihatan, coba lihat ini.
Hutan rimba yang gelap. Kelihatannya kayak tempat dari negeri dongeng ya? Atau lebih kayak dari cerita horor. Tapi coba kunjungi Ben Lomond di New Zealand atau kawasan Black Forest di Jerman. Dan kamu akan menemukan hutan yang memesona ini. Kalau kamu suka camping, mungkin kamu nyadar kalau sering ditemenin sama serangga. Di gambar ini, serangga yang lagi seru-seruan sama orang yang lagi camping. Untungnya, ada cara untuk melindungi dirimu dari serangga. Yup, dengan semprotan atau krim anti serangga. Kamu juga bisa loh membuat minyak anti serangga sendiri. Permisi, benda apa itu ya yang glowing-glowing? Oh, itu mata aligator. Puluhan aligator lagi nongkrong di rawa-rawa Florida ini. Matanya berkilauan. Si fotografer beruntung bisa memotretnya dengan flash dari kamera. Jadi efek itu pun lebih kelihatan. Mata aligator tampak seperti ini karena punya sistem pemantul cahaya. Ini kayak yang ada di mata kucing. Dadah aligator. Badai petir bisa jadi sangat mengerikan, terutama kalau kamu melihat ini di langit. Ini adalah fenomena yang sangat langka, yakni petir red space atau disebut juga sprite. Menurutku, bentuknya mirip ubur-ubur. Kalau ngebahas soal hal-hal yang dilihat orang di langit, banyak diantaranya hoax atau cuma legenda. Tapi fenomena ini beneran ada loh, dan udah dibenarkan oleh para ahli. Lingkaran hitam apa itu yang ada di foto? Hasil Photoshop ya? Enggak dong, ilmuwan telah menemukan cara membuka portal ke dimensi lain. Bukan deng, ini adalah benda yang dicat dengan Vanta Black. Vanta Black adalah material paling gelap yang kita ketahui saat ini. Material ini ditemukan tahun 2014. Ini adalah rona hitam yang paling gelap karena bisa menyerap 99,96% ultraviolet, sinar tampak, dan sinar inframerah. Ilmuwan bahkan sudah memproduksi semprotan dari Vanta Black ini. Material ini seolah mempermainkan perspektif kita. Objek 3 dimensi jadi kelihatan kayak 2 dimensi. Kalau kamu punya material ini buat ngecat suatu objek apa yang bakal kamu pilih? Perkenalkan, sepatu kulit manusia yang harganya mencapai ribuan dolar. Alas kaki khusus ini dirancang agar terlihat seperti kaki manusia. Sepatu ini terbuat dari silikon. Mari kita kembali ke masa lalu untuk melihat pakaian selam tertua di dunia yang masih ada sejak abad ke-18. Setelan ini sekarang lebih mirip monster di lemari baju. Rakun suka makanan kucing. Ini buktinya. Aku tahu kamu lapar, tapi tangan kecilmu itu kelihatan serem dari sini, bro. Enggak, deng. Aku tarik kata-kataku tadi. Tanganmu kelihatan imut kalau dibandingkan dapur orang ini. Idenya sih keren dan bisa dipahami ya. Sumur ini udah ada sejak pertengahan tahun 1700-an. Tapi aku tuh waktu kecil pernah nonton film The Ring. Jadi nggak dulu deh. Ini hiasan khusus Halloween? Atau emang selamanya begitu ya? Spion mobil ini agak lain. Nah, pas banget nih. Aku emang mau renovasi rumah. Kayaknya ide ini bisa berguna. Lorong ini sebenarnya datar-datar aja loh. Apa ini yang dimaksud World Wide Web? Ada orang yang melihat jaring laba-laba raksasa di tempat kerjanya hari ini. Semua hal di internet ini bikin aku penasaran, kenapa begitu banyak orang yang senang dengan hal-hal yang agak menjijikan. Sains punya jawaban untuk pertanyaan ini. Ini semua terkait dengan cara perasaan jijik kita bekerja. Rasa jijik adalah perasaan penghindaran. Perasaan ini bekerja sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang mungkin berbahaya bagi tubuh. Jadi kamu harus menghindarinya. Ilmuwan percaya bahwa perasaan ini pada awalnya dibentuk oleh makanan. Charles Darwin misalnya menyatakan bahwa penampilan dan bau makanan yang tidak biasa bisa memicu perasaan tersebut. Perasaan ini punya fungsi pengaturan sebagai emosi penjaga atau emosi pengecualian. Lantas, apa daya pikat dari rasa jijik? Mari kita tanya ke para peneliti psikologi. Mereka percaya bahwa rangsangan yang menjijikkan bisa menarik dan mempertahankan perhatian. Makanya, meski rasa jijik dianggap sebagai perasaan yang tidak menyenangkan, emosi ini telah berevolusi untuk menarik perhatian orang secara bersamaan. Kadang, hal-hal aneh gak cuma menarik perhatianmu, kamu bahkan bisa menikmatinya bersama banyak orang. Video ASMR terasa sangat menyenangkan dan menenangkan. Banyak orang yang gak menganggapnya menjijikan,
Sebaliknya, orang-orang merasa tenang dan gembira. Ini adalah gambaran semut secara close up. Ada lebih dari 12.000 spesies semut di dunia. Apa semuanya kayak gini ya kalau dilihat dari dekat? Semut kayaknya nggak berbahaya dan baik-baik aja waktu menyelinap masuk ke keranjang piknik kita. Tapi ternyata, sebagian semut ini bisa terbang, dan sebagian bahkan ukurannya nggak sekecil semut biasa. Mumpung kita lagi ngebahas hewan, ini adalah gambar mulut penyu belimbing. Penyu ini adalah spesies penyu terbesar. Selain itu, penyu ini memegang rekor sebagai reptil non-buaya terberat. Panjangnya bisa mencapai 1,8 meter dan beratnya bisa mencapai 1.100 kg. Kamu bisa mudah mengenalinya karena penyu ini nggak punya cangkang keras kalau dibandingkan dengan penyu modern lainnya. Ini kayak orang yang lagi pakai kostum ya, tapi ini sebenarnya elang harpy. Kamu mau lihat penari Spanyol? Oh, bukan yang nari flamenco itu ya. Ini hewan, dia termasuk jenis siput laut. Sebenarnya dia punya nama ilmiah, tapi sulit diucapkan. Jadi orang-orang menyebutnya penari Spanyol. Mungkin karena mirip kayak rok penari gitu ya. Saatnya melihat makanan-makanan aneh. Ini adalah lemon yang sedang melakukan kegiatan sehari-harinya, menjadi busuk. Mari kita lihat-lihat dunia jamur sebentar. Spora jamur itu kayak ninja kecil yang bisa menyusup ke makanan. Spora jamur ada di mana-mana dan suka sekali hinggap di roti, daging, dan buah-buahan. Spora menyebabkan bercak-bercak kecil samar yang bisa bikin kamu sakit. Kamu harus waspada dengan jamur yang menghasilkan racun. Untungnya, gak semua jamur itu buruk. Beberapa di antaranya kayak jamur yang ada di keju biru, rasanya lezat dan menyehatkan. Apa yang dibutuhkan jamur untuk bisa terbentuk? Air, makanan, kualitas udara yang sesuai, dan suhu yang sempurna. Berarti jamur bisa tumbuh di hampir semua makanan. Terakhir, kalau kamu lihat ada jamur di makananmu, jangan cuma membuang bagian yang berjamur dan menganggap sisanya aman untuk dimakan. Jamur bisa menembus jauh ke dalam makanan. Buang aja makanan yang udah berjamur itu dan jangan ambil risiko kalau kamu nggak yakin apakah makanan itu aman untuk dimakan atau enggak. Aku nggak tahu harus bilang apa. Ini tuh keju krim yang udah berjamur. Lihat, ada bayi anjing laut. Oh, bukan, ini jamur. Orang ini lagi meneliti jamur. Dia menemukan jamur Aspergillus flavus yang hidup damai. Bentar deh, kenapa pertumbuhannya nggak diputus aja ya? Kok bisa sih ada tanaman yang tumbuh setinggi ini dari karpet? Ini ada lagi. Ini tuh muntahan kucing yang udah berhari-hari. Tapi sekaligus wow nih. Orang ini nemu jamur yang tumbuh di selimut waktu bersih-bersih rumah. Perasaan jijik udah ada sejak dahulu kala. Kisah tragedi Shakespeare, Titus Andronicus, mirip dengan film-film pembunuhan zaman sekarang. Tapi orang-orang dulu juga suka. Sama kayak orang-orang sekarang yang suka filmnya Tarantino. Strawberry ini mirip hewan gak sih? Atau cuma perasaanku aja? Dia bahkan punya mata. Semoga kamu suka ya sama hal-hal yang seharusnya bikin kamu takut kayak gini. Sampai jumpa lagi. Wow, lihat itu. Seorang pengguna Reddit telah menumbuhkan kristal garam berbentuk persegi sempurna. Dan bagian terbaiknya bisa dimakan loh. Orang-orang di kolom komentar berbagi pengalaman mereka dalam menumbuhkan kristal garam. Mereka bilang cara terbaik untuk mendapatkan kristal yang berbentuk indah seperti itu adalah dengan membiarkan piring berisi air asin di dalam ruangan selama sebulan. Air akan menguap secara bertahap dan kamu akan mendapatkan kristal. Ini memang terlihat seperti gambar futuristik, tapi sebenarnya ini adalah tempat yang nyata. Itulah yang tersisa setelah letusan gunung berapi di punggungan Cumbre Vieja di La Palma, Kepulauan Kanari. Sekarang aku ingin tahu mau diapakan semua abu itu. Sepertinya nggak mungkin untuk mengeruknya atau menunggunya mencair. Lihat pohon ini. Sepertinya dia sangat butuh bantuan. Siapa yang tahu ya apa masalahnya? Pada kenyataannya pohon itu tumbuh di sekitar tanda ini. Dan sekarang hanya kata tolong yang terlihat. Lihatlah petir mungil ini, imut ya. Bercanda kok. Seseorang baru saja berhasil mengabadikan fotonya saat sedang mengagetkan pacarnya. Masih mengagumkan. Lingkaran ini muncul di langit malam di atas Beijing, Tiongkok.
seorang pengguna Reddit mempostingnya dan memicu diskusi tentang sifat dari fenomena aneh ini. Kebanyakan orang setuju dengan teori bahwa itu adalah pantulan dari pertunjukan cahaya. Entah kenapa, orang ini menusuk botol pembersih tangan dengan paku payung. Beberapa bulan kemudian, dia melihat ada sesuatu yang tumbuh di paku payung tersebut. Mungkinkah itu hanya karat tua? Apapun itu, ada satu hal yang kuyakini, gak ada yang boleh menggunakan pembersih ini lagi. Ini adalah salah satu temuan yang paling sulit dipercaya dan sekaligus menjijikkan. Ini adalah kulit ular dan itu menyatu dengan kulit mata. Semua itu karena ular nggak punya kelopak mata, sebaliknya mereka punya penutup mata, sisik yang diadaptasi secara khusus untuk menutupi mata. Dan selama siklus pergantian kulit, penutup mata ini juga ikut terlepas. Lihat nih si cantik ini. Seseorang telah menumbuhkan kristal ini dari tembaga bekas dan cuka. Nama ilmiahnya adalah tembaga asetat. Orang tersebut butuh waktu 7 bulan untuk menumbuhkan kristal sebesar itu. Dan kristal ini terbentuk secara alami, gak ada yang memoles atau memotongnya. Kamu lihat ekor kecil itu? Itu ada di sana karena kristal itu ditumbuhkan pada seutas tali pancing. Apakah ini juga kristal, embun beku, jaring laba-laba? Bukan, ini hanya sebuah krayon merah di atas kertas di bawah mikroskop dengan pembesaran 400 kali. Dan pengguna Reddit dari Swedia ini sedang pergi ke tempat kerja saat dia menemukan anomali panas bumi. Lihatlah batu yang mencuat dari salju ini terasa hangat saat disentuh, sedikit lebih hangat dari suhu tubuh manusia. Gak ada jejak di sekitar tempat ini, jadi yuk bertaruh, benda apakah ini? Bagikan tebakanmu di kolom komentar ya. Dan orang ini secara nggak sengaja menemukan jamur. Iya, jamur yang sangat besar, tumbuh di dalam bola kaca. Aku ingin tahu bagaimana jamur itu bisa ada di sana, dan yang terpenting, kenapa? Seseorang menemukan bola lampu tua di rumah kakek neneknya, konstruksinya selesai pada 1902. Dan bola lampu itu masih berfungsi. Kuharap segala sesuatu dalam hidupku bisa diandalkan seperti bola lampu itu. Wow, akta pernikahan di masa lalu memang luar biasa. Lihat deh akta pernikahan dari 1895 ini. Ditemukan saat renovasi sebuah pondok. Bukankah ini benar-benar menakjubkan? Pohon ini cukup keren, akarnya sudah lama tumbuh lebih besar dari tempatnya. Tapi lihat, pohon ini masih berusaha untuk tetap di tempatnya. Atau lebih tepatnya, tetap dalam bentuknya, yakni persegi panjang. Wah, seseorang kehilangan ponselnya. Dia pasti kecewa berat. Tapi tahu nggak, ini Nokia. Aku yakin itu masih berfungsi. Pernah lihat pohon yang ditebang? Jika iya, kamu pasti melihat serangkaian cincin konsentris. Cincin-cincin ini bisa memberitahu banyak hal tentang pohon tersebut, berapa umurnya, seperti apa cuacanya selama setiap tahun dalam kehidupan pohon tersebut. Cincin berwarna gelap menunjukkan kayu yang tumbuh pada akhir musim panas atau musim gugur. Dan cincin berwarna terang menunjukkan kayu yang tumbuh pada musim semi dan awal musim panas. Jadi satu cincin terang dan satu cincin gelap berarti 1 tahun kehidupan pohon. Tapi lihat deh pohon ini, kita bisa bilang apa tentang itu? Aku nggak begitu yakin. Mungkin pohon ini cantik, unik, dan tampaknya suka menonjol. Ini bukan tomat biasa, yang satu ini agak menyeramkan. Karena sepertinya dia menumbuhkan lebih banyak tomat di dalam tubuhnya sendiri. Meresahkan. Dan orang ini membeli es krim, satu-satunya yang hilang adalah konnya. Duh, aku nggak akan pernah menyebut diriku sial lagi. Beberapa serangga, mungkin ulat, mengunyah daun ini. Tapi dengan melakukan hal itu, terciptalah desain yang indah dan simetris. Menurutmu ini sebuah kecelakaan atau sebuah rencana? Seseorang membeli semangka ini, dia nggak menduga setelah memotongnya, dia akan dapat kejutan yang menyenangkan. Semangkanya sangat indah. Apa yang akan kamu lakukan kalau menemukan semangka seperti itu? Berhati-hatilah saat berjalan-jalan di Roma, karena kamu bisa menemukan karya seni yang luar biasa.
wajah yang diukir pada pohon yang dipotong. Dan ini, bolehkah aku menyebutnya monster? Karena memang terlihat seperti monster. Bagaimanapun sepasang suami istri menemukan makhluk ini ketika sedang mendaki gunung di hutan. Aku yakin mereka takut, setidaknya pada awalnya. Di sisi lain, aku curiga ada seseorang yang membuat pohon ini terlihat menakutkan. Bagaimana menurutmu? Yang satu ini terlihat seperti hieroglif ya, tapi enggak. Kalau kita melihat lebih dekat, terlihat jelas pekerja jalan hanya bermain tic-tac-toe di sini. Mereka berani banget ya. Apakah kamu akan merasa takut kalau menemukan pesan ini pada pisang di supermarket? Duh, aku punya banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya yang datang? Kenapa mereka datang? Dan masih banyak lagi. Seorang pengguna Reddit menemukan 4 atau 5 sepatu beton seperti itu tersebar di sekitar kota mereka. Dia jadi penasaran, tapi nggak ada yang bisa memberitahu dia siapa yang membuat sepatu ini dan alasannya. Dan orang ini beruntung, atau haruskah ku bilang nggak beruntung, untuk menemukan mentimun tanpa biji di dalamnya. Berbeda dengan pengguna Reddit berikutnya, saat membuka es krimnya, dia menemukan 5 stik di dalamnya. Bagaimana bisa muat? Ada lebih banyak kayu daripada es krim. Aku pernah dengar mahasiswa kedokteran terkadang melakukan operasi pada buah anggur untuk memperoleh keterampilan bedah mikrodasar. Mungkinkah itu yang terjadi pada tomat ini? Seseorang menemukannya di kebunnya, dan bukankah terlihat seolah-olah seseorang telah memotongnya dan kemudian menjahitnya kembali? Sekarang, lihatlah sepotong keju ini. Ini mengingatkanmu pada apa? Ayo, bukankah ini terlihat seperti sepotong marmer yang bisa dimakan? Truk ini sudah diparkir di tempat ini selama lebih dari 10 tahun. Tampaknya itu sudah cukup lama bagi sebuah pohon untuk tumbuh dari balik bempernya. Foto berikutnya sangat sulit untuk dijelaskan nih. Apakah apinya baru saja menjauh dari sumbu? Apakah mereka bertengkar? Apakah mereka putus? Ini membuatku punya banyak pertanyaan. Satu keluarga mendapat kejutan ketika mereka menerima koran ini. Sofa yang ada di iklan tersebut sama persis dengan sofa yang mereka punya. Itu pasti sebuah pertanda mereka harus mempertimbangkan untuk mengganti perabot ini. Kalau kamu cenderung kesulitan dalam memilih antara anggur merah dan putih, kenapa nggak mencari dahan yang menyediakan keduanya? Seperti yang dilakukan orang ini, di taman ini seseorang telah mengacaukannya dengan copy paste. Aku nggak bisa menemukan penjelasan lain untuk posisi bangku-bangku yang aneh ini. Kamu bisa nggak? Seseorang telah menanggapi permintaan, letakkan saja handuknya dan sisakan satu tempat untuk kami dengan sedikit terlalu serius. Pernah lihat pisang sekecil ini? Aku juga belum pernah. Dan sepeta kecil semanggi ini memilih untuk tumbuh di dalam botol. Karena, kenapa enggak? Pernah nggak sih kamu menemukan sesuatu secara online yang membuatmu berkata, kenapa aku nggak menemukan sesuatu seperti itu ya? Nah, kamu akan melakukannya berkali-kali secara beruntun. Bukankah kursi yang ditemukan seseorang di food court sebuah mall ini adalah hal yang terkeren yang pernah ada? Kamu nggak perlu meletakkan tas di lantai atau memeriksa setiap 2 menit apakah tasmu jatuh dari kursi. Taki kecil, perbedaan yang besar. Bisa tebak nggak untuk apa benda-benda logam di sudut tangga ini? Aku juga bingung sih, tapi ternyata itu adalah sudut debu. Dan enggak, benda-benda itu ada di sana bukan hanya sebagai elemen dekorasi bergaya Victoria yang mewah. Benda-benda ini benar-benar mencegah debu menumpuk di sudut-sudut tangga sehingga memudahkanmu untuk menyapunya. Wajan ini tampak agak aneh ya, tapi sebenarnya ini sangat brilian loh. Kamu tahu ketika kamu menggoreng daging untuk hamburger dan butuh waktu lama untuk menghilangkan minyaknya? Nah, bentuk ini membuatnya sangat mudah untuk meniriskan semua cairan menjijikkan itu tanpa masalah. Gak perlu lagi ngorek-ngorek wajan. Kalau suka kentang goreng, kamu pasti suka yang satu ini. Bukankah mangkuk mini untuk saus di atas kemasannya itu sangat keren?
Berapa banyak pakaian yang kamu rusak saat mencoba melepas labelnya? Hal itu nggak akan terjadi lagi kalau pakaian barumu seperti yang satu ini. Label ini ditempelkan pada sepotong kecil kain dan bukan pada pakaian itu sendiri. Jadi meskipun kamu salah gunting, baju barumu akan tetap aman. Selain itu, nggak akan ada bekas yang membuatmu geli. Sebelum bilang kaos ini cacat, karena kedua kancing ini berbeda dari yang lain dari segi warna, berikut ini ada kabar baik untukmu. Sebenarnya ini adalah salah satu desain yang brilian. Kancing ini dibuat berbeda agar kamu bisa menyusunnya dengan lebih mudah. Mengemudi di jalan yang licin bisa jadi rumit dan berbahaya, tapi dengan mengetahui apa yang ada di depan, kamu akan lebih waspada dan lebih mudah melewatinya. Peringatan S ini berubah warna menjadi biru saat cuaca di luar membeku, sehingga kamu tahu apa yang akan terjadi. Mencoba mencolokkan drive USB terutama saat terburu-buru bisa jadi ya menjengkelkan, tapi yang satu ini dengan ujung yang membulat sangat mudah. Dan ya, kamu sekarang bisa memasangnya dengan dua cara, ke atas dan ke bawah. USB-C ini menjadi standar sekarang. Kalau pernah mencoba merakit segala sesuatu yang melibatkan baut, sekrup, dan sejenisnya, kamu tahu salah satu dari benda-benda kecil itu dapat membuat perbedaan besar, terutama kalau ada yang hilang. Jadi terima kasih kepada siapapun yang menemukan desain set ini yang dilengkapi dengan bagian terpisah untuk suku cadang. Satu lagi alat bantu untuk DIY atau lebih tepatnya memperbaiki sendiri. Tas O-ring ini dilengkapi dengan timbangan dan kamu bisa mengecek ulang apakah ukurannya sudah tepat. Berapa banyak air yang harus direbus untuk satu cangkir teh? Kamu nggak perlu memikirkannya asalkan kamu punya ketel ini yang bisa memberitahumu. Tapi kalau kopi ceritanya berbeda ya. Jangan kaget kalau membeli salah satu mesin pembuat kopi Italia yang mewah dan mereka bilang mesin itu untuk 2 cangkir dan 1 cangkir hanya untuk 1 tegukan. Cangkir espresso yang asli seharusnya nggak lebih besar dari 2-3 ons untuk menjaga agar rasanya tetap kaya dan suhunya tepat. Beralih ke desain jenius berikutnya. Bisa tebak untuk apa pengait kecil di dalam wadah ini? Pengait ini akan menjaga sendok selalu mengambang di dalam tempat whey, kakao, tepung, atau apa saja yang berbentuk bubuk. Sebelum aku menjelaskan penemuan berikutnya, tahukah kamu tempat paling kotor di kamar mandi? Sekilas info, bukan kloset loh. Kita percaya kloset itu kotor, jadi kita menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membersihkannya. Tapi juara sebenarnya dalam urusan kuman adalah lantai kamar mandi. Sikat gigimu berada di posisi kedua, diikuti oleh gagang pintu, handuk, dan lufa. Itulah sebabnya gagang pintu kamar mandi yang dioperasikan dengan siku ini sangat brilian. Tanamanmu akan suka yang satu ini, dan itu akan membuat perawatannya lebih menyenangkan. Kaleng penyiraman dan botol semprot semuanya menjadi satu. Sangat berguna. Alat macam apa ini? Sebuah diskusi online singkat mengatakan alat ini adalah alat hibrida lainnya, kali ini untuk membersihkan jejak jendela. Gunakan bagian hitam sebagai pengikis untuk memindahkan debu, kemudian balikan gadget dan gunakan sikat untuk menyapu debu ke dalam pengki kecil. Aku penasaran, apa ini bisa digunakan pada keyboard laptop? Desain lain yang nggak terlalu jelas yang memicu diskusi di internet. Gadget yang bisa menekan ke bawah ini punya sederetan pin dan disertakan dalam sekotak perlengkapan kerajinan tangan. Ada ide? Kalau suka memasang pita pada kado, kamu harus punya alat ini nih. Alat keren ini berfungsi untuk menggulung pita kado. Kamu harus menarik pita ke satu sisi, menjepitnya, lalu menariknya kembali dengan kuat ke arah ujung ekor. Dan voila! Kamu akan mendapatkan pita gulung yang berbeda yang akan membawa pembungkus kadomu lebih keren. Bagaimana dengan yang satu ini? Tabung silikon kecil dengan 2 alat tambahan di sisi-sisinya. Nah, inget gak saat kamu belajar memegang pensil dan menulis? Pasti akan jauh lebih mudah dengan gadget ini. Ini adalah pemegang silikon yang bisa digunakan untuk belajar memegang pulpen, pensil, gunting, kuas make up, dan mungkin benda-benda lain yang serupa. Selamat berkreasi!
Seorang pengguna internet menemukannya di kamar hotel, pasti mereka sempat bingung, tapi untungnya yang lain tahu persis untuk apa kabel telepon aneh dengan bagian plastik di kedua ujungnya ini. Ini adalah kabel penahan 2 sisi untuk remote TV. Kamu bisa menggunakannya di rumah kalau kamu nggak ingin kehilangan remote lagi. Tapi kalau kamu menemukannya di hotel, tampaknya mereka nggak terlalu mempercayai tamu dan nggak ingin kamu menyimpan remote ini sebagai souvenir. Lupakan semua ucapanku sebelumnya ya, mesin masa depan ini adalah favoritku. Karena mesin ini bisa, tada, melipat cucian. Iya, bajumu bisa terlihat serapi saat dibeli. Bisa bayangin tempat yang lebih manis untuk headphone nirkabel? Aku juga nggak bisa. Ada yang masih menggunakan tinta untuk menulis surat yang panjang dan romantis? Jangan lupa memiringkan botol ini saat 3/4-nya sudah kosong ya, dan jangan sampai setetes pun terbuang sia-sia. Sistem kode warna untuk kotak ini pasti akan sangat mempercepat penyortiran dan pengiriman. Tinggal menghafal warna mana yang berarti apa. Sepertinya ada yang mengambil pangsit daging babi dan sayuran dari kotak yang satu ini. Metro Washington DC membawa ide ini ke tingkat berikutnya dan menguji sistem kode warna pada pegangan tangan mereka. Mereka mengganti pegangan tangan tradisional berwarna hitam di satu stasiun selama akhir pekan. Warna merah untuk jalur merah, kuning, dan hijau. Ya, kamu benar, untuk kereta jalur kuning dan hijau. Hal ini dimaksudkan untuk membantu penumpang menemukan eskalator mana yang mereka butuhkan untuk mencapai peron yang tepat dengan lebih cepat. Penggemar hiking, sepatu ini cocok untukmu. Sepatu bot ini berubah dari sepatu kets biasa menjadi sepatu yang sempurna untuk berjalan di atas es. Paku-paku kecil ini menyelamatkanmu agar kamu nggak tergelincir dan hilang. Terima kasih yuk kepada siapapun yang mendesain penggaris dengan ujung yang ditinggikan. Sepertinya mengambil penggaris dari atas meja nggak sulit lagi nih. Kalau ada anggota keluarga yang belum bisa menjangkau wastafel, kamu mungkin ingin membeli perabot kamar mandi yang keren ini. Iya, anak tangga ini bisa ditarik keluar seperti laci. Dan jangan keluar dulu, kamu akan suka toilet dengan wastafel built-in ini. Cuci tanganmu dan airnya akan digunakan untuk menyiram kloset. Cerdik! Bisakah aku membuatmu tertarik dengan penemuan yang berguna ini? Ini adalah pengiris alpukat. Potong cemilan sehat favoritmu menjadi 2, buang bijinya, dan kemudian sendok irisannya. Keren!